Silakan Pak. Ya, boleh langsung. Hmm. Iya, silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Nama saya Hendrikus. Saya ingin bertanya sedikit tentang mungkin agak teknis ya pertanyaannya. Bagaimana proses perubahan dari minyak biasa menjadi jelantah itu sendiri, Pak Anton? Ketika kita menggoreng makanan, goreng-gorengan, itu kenapa proses minyak dari jernih bisa menjadi keruh gitu ya? Itu apakah pengaruh dari makanan-makanan yang kita goreng atau dari minyaknya itu sendiri bisa berubah? Ada istilahnya bertransformasi ya dari yang semula jernih menjadi keruh gitu. Lalu eh, dari mana partikel-partikel racun itu sendiri, Pak Anton? Apakah dari minyak itu sendiri mengandung partikel racun atau dari sisa-sisa makanan yang bersenyawa dengan minyak itu sendiri atau bagaimana, Pak Anton? Terima kasih. Terima kasih, Oke, Pak Anton. makasih Pak Hendrikus. Ya, jadi sebenarnya sih kalau kita mau cari literaturnya ada sih Pak, itu ada paper-paper yang menunjukkan reaksi kimia ya. Jadi yang memang karena minyak kita banyakkan minyak sawit, jadi pada waktu kita menggoreng memang faktor yang paling menentukan itu dari suhu ya. Kita menggoreng lama, menggoreng sebentar. Jadi suhu itulah yang akhirnya membuat reaksi kimia di dalam si minyak sawit itu sendiri. Jadi makanya komposisinya berbeda ya. Kalau kita menggunakan minyak kelapa, responnya tidak sama seperti minyak sawit gitu. Atau kita menggunakan minyak olive oil gitu, itu kan berbeda. Karena karakteristik dari minyak itu sendiri asal muasalnya berbeda. Ada rantai penyusun kimia daripada si minyak itu masing-masing. Mungkin agak teknis kalau saya bahas gitu ya, dan Bapak mungkin bisa coba googling gitu ya reaksi atau struktur kimia seperti apa. Apakah dari minyak itu sendiri beracun? Tidak. Jadi asal awal mulanya tidak beracun. Dan sebenarnya kalau kita bilang minyak jelantahnya sendiri nggak beracun gitu. Kita mau kita konsumsi juga nggak akan bikin mati ya. Tapi tadi kandungan si asam lemak jenuhnya tadi, reaksi dari yang struktur awalnya minyak goreng, setelah dikasih panas dia berubah menjadi adanya struktur atau residu yang lain yang membuat dia berubah warna. Nah itulah yang buat kita, itulah yang berbahaya. Berbahaya sebenarnya lebih kepada bukan beracunnya, tapi lebih kepada bahaya terhadap kesehatan kita gitu. Seperti itu kira-kira Pak Hendrikus. Jadi Iya. reaksinya memang bicara reaksi kimia. Itu sebabnya kami atau saya pribadi ya kebetulan background saya juga teknik kimia. Seringkali kita baca artikel ada usaha-usaha untuk melakukan penjemian minyak goreng. Nah ini kadang saya bertanya sih, ini arahnya mau kemana ini menjemikan minyak goreng. Beberapa saya baca memang niatnya adalah berharap bahwa minyak ini bisa dipakai lagi. Nah tetapi kalau usaha untuk menjadikan minyak jelantah itu hanya untuk merubah warnanya, si asam lemak jenuhnya nggak ikut berubah gitu. Nah seringkali kan menjernihkan itu caranya cuma sederhana ya, kadang pakai nasi aking. Yang berbahaya sih zaman dulu orang bisa sampai pakai pemutih. Jadi itu kan berbahaya sekali kalau dipakai atau dikonsumsi lagi oleh kita manusia. Tapi kalau cuma pakai nasi aking, ya dia cuma menyerap lah, menyerap yang kotor-kotornya itu sehingga seolah-olah warnanya menjadi lebih bersih, lebih bening gitu ya, sehingga orang berpikir itu bisa dipakai lagi. Tapi orang lupa bahwa asam lemak jenuhnya itu terbentuk dari hasil reaksi kimia. Jadi unless atau kecuali kita menerapkan perlakuan kimia juga yang mungkin bisa merubah struktur daripada si minyak goreng yang sudah berubah menjadi minyak jelantah. Sebenarnya kan minyak jelantah ya istilah ya, kalau kita bilang mungkin di tempat lain saya nggak tahu minyak jelantah ini sebutannya apa. Kalau aku saya tahunya itu orang Jawa yang biasa dulu menyebut jelantah. Ya. Intinya kita bicaranya minyak goreng bekas. Sekali kita pakai sebenarnya udah itu udah jadi minyak goreng bekas ya. Seperti itu. Mungkin supaya tidak jadi bingung juga. Demikian Pak Hendrikus. Ya, terima kasih banyak, Pak Anton. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Hendrikus untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Pak Heri Sukamto. Silakan Pak.
Oke, terima kasih untuk waktunya. Kami mau bertanya tentang minyak itu sendiri, itu aplikasinya bisa dimanfaatkan apa saja dan bagaimana kita bisa mempraktekkannya gitu loh. Kalau yang mungkin pernah saya dengar itu bisa untuk bahan bakar minyak. Itu salah salah satunya ya, salah satunya. Mungkin ada beberapa hal dan bagaimana cara kita bisa memanfaatkan ini lebih banyak lagi yang bisa kita kita manfaatin dari eh, minyak jelantah atau bekas minyak goreng itu. Nah, itu yang perlu kita kita pikirkan ke depan itu apa aja. Mungkin Bapak Anton yang bisa memberikan satu jawaban lebih baik. Makasih. Saya kembalikan. Ya, makasih Pak Heri ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga Pak, memang kalau kita mau mengolah sendiri di rumah, eh, untuk saat ini pilihan untuk pengolah minyak jelantah ini sayangnya memang tidak banyak gitu ya. Yang paling sederhana dan bisa dilakukan di rumah memang kita bicaranya ya kita pakai sebagai untuk bahan baku untuk bikin sabun gitu ya. Tapi sabun ini biasanya sih bukan, kalau kami sih bilangnya bukan untuk sabun mandi ya Pak. Lebih kepada sabun untuk bersih-bersih dapur, bersih atau mencuci kain gitu ya. Jadi bukan untuk sabun mandi gitu. Ada sih yang menggunakan itu untuk sabun mandi, katanya sih nggak apa-apa. Tapi kalau saya atau kalau kami biasanya sih kami belum merekomendasikan karena kecuali sudah dilakukan uji ya, uji penelitian laboratorium, karena kami nggak bisa langsung mengumumkan bahwa oh ini boleh untuk sabun mandi karena kami menyadari sensitivitas kulit tiap orang atau sensitivitas tiap orang berbeda-beda gitu ya. Kami nggak mau mengambil resiko karena sabun jelantah ini kan tidak dilakukan uji di laboratorium. Uh, yang kedua kita bisa bikin lilin. Nah ini juga apakah lilin aromaterapi gitu ya, apakah lilin yang lilin biasa untuk di gereja gitu ya yang putih. Nah ini juga bisa dilakukan. Tentu ada baik bikin sabun maupun bikin lilin, dua-duanya sama-sama ada melibatkan bahan kimia, tapi bahan kimia yang cukup awam kita pakai lah ya seperti soda api gitu. Itu cukup sederhana. Kemudian memang tantangannya adalah kalau kita mau bikin lilin atau sabun tadi, biasanya sih minyak jelantah yang masih kondisinya bagus ya. Kalau kita bilang sih yang nomor 2 gitu ya, atau nomor 3 sehingga hasilnya mungkin lebih bagus. Kalau kita mau pakai yang nomor lebih warnanya lebih gelap bisa kita kasih arang dulu gitu ya, kita sehingga dia punya bau dan lain-lain itunya udah netral, baru kita olah menjadi sabun atau lilin. Biasanya sih seperti itu. Nah kalau yang sudah sampai warnanya hitam ya biasanya larinya memang untuk bahan bakar biodiesel aja sih. Itu pilihannya tidak banyak ini seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak Heri ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Hedi untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Joanna, silakan. Iya, Bu, saya mau bertanya. Kan kakak sudah terbiasa mengolah minyak jelantah yang berhubungan dengan kayak umum. Saya ingin bertanya, apakah ada cara untuk meningkatkan kesadaran umum tentang bahayanya minyak jelantah pada lingkungan? Sudah hanya itu saja. Makasih Joanna, Dek Joanna ya. Um, Cara untuk menyadarkan masyarakat satu, ya kita harus memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Jadi di kelompok-kelompok kita itu kita memang harus banyak melakukan sharing cerita gitu. Kemudian yang menurut saya dan pengalaman saya efektif, kita harus mulai dari kita dulu. Jadi kalau kita mulai dari rumah kita bisa sharing. Sharing itu caranya macam-macam. Saya punya atau kami punya relawan di Balikpapan yang selama ini nggak pernah mau kalau disuruh misalnya sharing seperti ini gitu ya. Maksudnya dia selalu minta saya untuk yang ngomong kalau ada orang minta di apa diedukasi.
Tetapi dia cukup aktif menulis di media sosialnya dia gitu bahwa oh di rumah saya ngumpulin, silahkan kalau ada yang mau ngumpul nampilin saya, atau ibu-ibu yang biasanya ketemu pas ngantar anak ke sekolah nanti bawa deh gitu, sehingga ada yang memulai untuk menginisiasi. Tetapi yang paling penting adalah mulainya dari kita. Karena kalau kita sudah mulai, kita bisa menunjukkan kesaksian atau pengalaman kita mengumpulkan minyak jelantah. Dan kenapa kita mengumpulkan, itu adalah satu alasan yang kuat. Kalau kita bisa, kenapa orang lain tidak bisa? Dan mengumpulkan jelantah dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman relawan dan banyak cerita-cerita jelantah heroes yang lain. Ternyata tidak mudah Bapak Ibu ya. Pengalaman mengumpulkan minyak jelantah itu terlihatnya sederhana. Oh gampang aja kok ngumpulin minyak jelantah, sisanya apa gitu ya. Ternyata tidak. Ada yang udah ngumpulin kemudian dibuang sama suaminya misalnya. Nah ini juga menjadi cerita-cerita yang buat kami nggak apa-apa. Kalau kita pernah mengalami itu, kita akan belajar bahwa gimana caranya supaya tidak dibuang. Artinya orang rumah pun harus kita edukasi kan. Suaminya harus diedukasi, ayah ibunya harus diedukasi. Kenapa sih saya ngumpulin? Jangan dibuang gitu. Lalu nanti mau kemana? Nah ini juga eh, kita harus punya informasinya juga gitu kan. Tapi yang paling efektif adalah mulainya dari kita. Kalau kita misalnya gini, dulu ada beberapa kali pengalaman orang-orang yang ingin bergabung dengan relawan Jelantah Fortunes karena terdorong, oh di dekat rumah saya banyak pedagang gitu ya misalnya. Oh di dekat rumah saya banyak orang yang ya apalah misalnya. Saya bilang nggak usah, mulainya dari rumah sendiri dulu. Maka saat ini untuk menjadi relawan Jelantah Forces ada syarat, itu udah bisa ngumpulin minyak jelantah konsisten selama 90 hari. Nah, jadi kalau itu sudah bisa, mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh gitu buat orang lain yang mau mengikuti jejak kita. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Diana ya. Ya, Kak, makasih ya. Ya, sama-sama. Oh, ini tadi di Joanna juga kayaknya ada komen ya di kolom chat tadi soal ibu, biasanya ibu saya dikumpulkan ya 50% diolah, 50% lagi dikasih ke gereja buat pengolahan ya. Oke, keren keren. Biasanya Diolahnya jadi dikirim apa? ke uskupan. Oh, dikirim ke Biasanya Kosku. ke uskupan. Oke. Selanjutnya nanti dikirim ke Jakarta, terus nanti diolah di sana. Ibu Oke. ada teman-teman di sana yang biasanya ngurusin begituan. Good, Biasanya good. ikut Keren keren. Zoom setiap hari. Diolahnya diolah apa kalau di rumah? Kalau di rumah biasanya diolah jadi sabun sama lilin. Lilinnya Oke, buat berdoa, sabunnya buat dijual. good. Keren Heeh. keren. Oke, Terkadang makasih. juga didonasikan. Ya, oke. Eh, silakan mungkin yang Dan lain. baik, terima kasih Joanna. Terima kasih Pak Anton untuk jawabannya. Selanjutnya ada Pak Sugeng Cahyo Putro. Silakan Pak. Silakan di-unmute dulu Pak. Ya, Nih. salam kenal Pak Dona. Saya sempat mencoba untuk mengumpulkan jelantah ya di sekitar rumah gitu ya. Tapi mindset di lingkungan itu adalah kita dianggap pendaur ulang untuk menjual kembali lagi menjadi minyak sayur. Nah, merubah-rubah mindset itu seperti apa ya? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Boleh tahu Pak Sugeng daerahnya di mana Pak? Saya di Bekasi, Pak. Oh ya, Oh saya di, juga sempat pernah WA di oh ya, nomor WA-nya Polisi itu kan nggak pernah ya dijawab. ya 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 ya. Ya. Tadi saya baca komen ini. Ya mohon maaf Pak, ini ya kebetulan teman-teman relawan ini memang nggak full time ya di situ gitu ya. Mohon maaf nanti mungkin boleh dicoba lagi Pak. Tapi intinya begitu. Kalau dari sisi saya eh, untuk membuktikan kan sebenarnya kalau kita mengumpulkan ya kalau dari sisi saya kami selama ini memang kami kirim kemana itu kami minta data-data penelitian. Jadi Jelantah Fortunes itu ke beberapa eksportir itu juga nggak mudah Pak karena kami mendapat tantangan, kami bahkan dianggap kompetitor gitu ya. Jadi kami harus meyakinkan pihak eksportir bahwa kami itu hanya ngumpulin, kami nggak punya volume banyak, kami hanya bantu ngumpulin dan
tetap akan kami berikan ke Anda karena Anda eksportir. Tapi boleh dong, saya dikasih dong data-data pendukung bahwa Anda ini memang eksportir benar gitu, Anda tidak menyalahgunakan. Dan prinsip saya, kalau sebuah perusahaan atau ya sebuah institusi lah yang mengelola lingkungan itu atau mengelola limbah itu benar, harusnya tidak ada yang disembunyikan, ya kan? Jadi kalau dia ada yang dia tidak buka, ya kita patut curiga. Jangan juga serta-merta kita kasih jelantah kita ke sembarang pihak juga, Pak, seperti itu. Saya tidak sekali dua kali saya harus menolak tawaran, misalnya ada yang mau menawarkan, oh mau membeli minyak jelantahnya, jelantah fortune di harga tinggi gitu, tapi tidak bisa menjelaskan dipakai untuk apa, dibawa kemana gitu ya, dan tidak bisa menunjukkan data-data pendukung. Jadi lebih baik seperti yang kami lakukan misalnya di Jogja gitu ya, dengan bekerja sama dengan Bumdes, harganya nggak tinggi gitu ya, tetapi kami tahu karena saya udah pernah lihat lokasinya, saya udah pernah lihat tempat pengolahannya gitu ya, dan saya yakin itu diolah tidak disalahgunakan. Jadi di Jelantah Fortunes ya spiritnya seperti itu, Pak. Kami melihatnya ada efek berganda yang harusnya bisa ditimbulkan gitu. Nah kalau kemudian ada masyarakat yang nggak percaya, ya mereka memang harus disajikan dengan informasi, dengan data. Seharusnya kalau mereka, ya saya percaya rumah Bapak mungkin bisa diakses, orang bisa lihat bahwa Bapak tidak ada aktivitas mengolah atau mendaur ulang gitu ya. Harusnya itu satu hal. Nah sekarang tinggal bagaimana menunjukkan bahwa yang Bapak kumpulkan selama ini itu memang apa namanya disalurkan ke pihak lain yang juga bertanggung jawab. Itu yang saya bilang bahwa ya membuang apa mengelola limbah ya harus bertanggung jawab gitu ya. Kemudian yang lain lagi memang Bapak mungkin bisa mencoba seperti yang dilakukan oleh Jelantah Fortunes. Hasil daripada pengolahan itu coba dikembalikan lagi ke masyarakat. Mungkin untuk RT, mungkin untuk posyandu, mungkin untuk masjid. Sehingga orang itu satu mindsetnya bukan soal uangnya, tapi juga mereka dapat manfaatnya. Gitu. Kalaupun mereka memberikan jelantah itu, ya orang kan akan bertanya. Mayoritas kita kadang akan bertanya, saya dapat apa sih gitu ya. Nah, jadi kalau itu Bapak bisa kelola sebagian untuk dikembalikan lagi ke masyarakat, mungkin tidak perlu menunggu masyarakatnya ngumpul duluan. Ya udah dimulai aja gitu ya. Di RT saya juga seperti itu. Saya menyediakan jerigen, saya umumkan ke RT, saya izin ke ketua RT, kemudian secara rutin saya ambil, habis itu uangnya saya masukkan ke kasnya RT. Kadangkala jumlahnya ya apa ya bahasanya, saya buletin lah ya, saya buletin ke atas lah istilahnya. Jadi ya RT juga akan bilang ya terima kasih Pak, ini udah dapat uang hasil jelantah. Jadi kan kita cukup transparan aja. Bapak kalau mau foto, mau apa silahkan aja. Mau dibikin pencatatannya bisa juga. Seperti itu sih Pak Sugeng. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya betul Pak. Saya waktu itu ngomong pertama kali menghubungi adalah RT, ketua RT-nya ya. Tapi memang RT-nya yang selalu berpikir wah ini nanti diolah menjadi minyak ulang lagi, minyak jalan, minyak cair ulang katanya gitu. Ya, udah ada kekhawatiran. Nah, waktu itu saya cari websitenya kan Pak. Itu juga termasuk bank sampah. Saya juga berpikir perlu juga dibangun bank sampah juga di tempat kita. Gitu loh Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Ya bicara bank sampah memang nanti akan ada tantangan tersendiri ya, terutama dari sisi manajemen, siapa yang mengelola. Kadangkala bank sampah juga ya akhirnya pada saat itu bicara ada uangnya dan seterusnya juga tidak selalu mudah ya, karena itu akan nanti lebih sensitif lagi. Lebih baik mungkin dalam bentuk spot-spot aja nih Pak Sugeng, kalau memang Pak Sugeng mainnya hanya di limbah di lantai, udah di lantai aja gitu kan ya istilahnya. Nah kalau memang volume yang Pak Sugeng kumpulin jumlahnya signifikan, nanti bisa saya berikan Pak kontaknya apa namanya beberapa rekanan kami yang eksportir, karena mereka kan biasanya akan ngambil tergantung lokasi ya, dan berapa banyak untuk mereka sekali ambil atau sekali rute gitu. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Sugeng untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Anton. Selanjutnya Pak, di chat box ada pertanyaan dari Dr. Destrin Pandriani. Izin bertanya Pak Anton, apabila di tempat kita belum ada tempat atau relawan pengumpul jelantah, dan bila jelantah itu sudah seharusnya dibuang, sebelum dibuang,
Misalnya campur sabun terlebih dahulu dan sebentar ya. Oh, ya ya. Ngerti maksudnya. Jadi Iya, ini pertanyaannya soal kalau mau memilah jelantah perlakuannya seperti apa gitu ya. Oke. Pertama yang pasti kalau kita bicara yang kayak kita kalau kita bikin lilin atau bikin sabun itu kan untuk internal ya. Kalau kita bicara untuk dikumpulkan kemudian nanti akan berujung ke biodiesel, nomor satu minyak goreng itu nggak boleh terkontaminasi sama cairan lain atau bahan kimia gitu ya. Nggak boleh tercampur juga dengan air. Kalau misalnya, oh ini air yang misalnya sesama masak kan biasanya nggak banyak airnya, udah itu minor lah. Tapi kalau kita sengaja menambahkan sejumlah air ke dalam minyak goreng atau minyak jelantah itu yang harus dihindari gitu ya. Kita juga nggak boleh tercampur, misalnya kita menampung di wadah bekas, misalnya selama ini karena kebanyakan kami terimanya dari rumah tangga, orang ngumpulinnya pakai bekas botol air mineral, bekas botol kopi gitu ya, kaleng biskuit, yang mungkin harus hati-hati kalau misalnya ngumpulinnya pakai bekas misalnya botol oli, botol deterjen, nah itu baiknya dicuci dulu gitu ya. Jadi dia jelantahnya tidak akan terkontaminasi. Karena kalau terkontaminasi oleh pabrik atau oleh yang pengumpul kayak eksportir itu akan di reject juga gitu ya. Berikutnya yang akan menjadi tantangan adalah mungkin kalau Bapak Ibu ada yang punya usaha menggoreng yang goreng-gorengan yang melibatkan tepung dalam jumlah yang signifikan gitu ya. Kami pernah punya pengalaman contohnya ya sebutlah yang produk-produk bento ya Bapak Ibu mungkin tahu kayak nugget dan lain-lain itu melibatkan menggoreng dengan tepung yang cukup signifikan. Nah itu problemnya adalah biasanya sisa minyak gorengnya 80 sampai 90%-nya adalah endapan tepung gitu ya. Nah itu sulit untuk dipisah. Jadi itu biasanya masih menjadi PR. Ya idealnya memang harus disaring dulu. Kalau dari rumah tangga ada perlakuan khusus nggak ada sih Bu, nggak usah eh, kalau mungkin kalau saya dicampur sabun, ya silakan kalau mau dicuci wadahnya dulu bagus. Tapi untuk minyaknya sendiri sih nggak perlu. Nah dari rumah apakah mau disaring? Ya kalau Bapak Ibu sempat menyaring bekas gorengannya akan lebih baik Bu ya, walaupun kami Jelantah Fortunes tidak sekali dua kali lah kebagian rezeki dari Bapak Ibu yang mengumpulkan ada sisa tulang ikan, ada sisa tulang ayam gitu ya. Kadang kami bisa menduga, ah ini kayaknya habis makan martabak nih enak nih gitu. Oh ini habis goreng sambal terasi gitu ya. Ya itulah nikmatnya menjadi relawan Jelantah Fortune. Kami bisa menikmati berbagai aroma masakan tanpa harus takut gemuk Bapak Ibu ya. Kita senang-senang aja kita dapat rezeki tulang, rezeki bekas duri ikan dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan menyaring dulu di rumah, puji Tuhan itu bagus ya, sehingga membantu kami juga pada waktu pengumpulan. Pun kalau tidak sempat, ya nggak apa-apa. Gitu. Kami menghargai setiap usaha kecil yang dilakukan untuk membantu lingkungan tadi. Gitu. Seperti itu sih. Kalau misalnya, oh mulainya apa? Di rumah Bapak Ibu punya apa? Punya botol bekas air mineral silakan. Bapak Ibu agak niat cari jerigen bekas deh atau belinya minyak goreng yang 5 literan yang 5 literan di supermarket gitu ya. Itu kan biasa harganya lebih murah. Jerigen bekasnya bisa dipakai untuk nampung minyak jelantah. Nah, nanti kalau diambil sama pengepul, biasanya minta ditukar aja sama jerigen baru. Kalau 5 liter secara tempat di rumah juga lebih hemat tempat, volumenya sekali nampung banyak. Kalau yang punya usaha mungkin maunya pakai jerigen aja 18 liter minyak goreng. Harganya lebih murah juga. Bekas jerigennya bisa langsung dipakai ya. Bapak Ibu bisa seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Destri. baik. Terima kasih Pak Anton.